Selamat malam, Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama kami dari PT Webinar Insightful Indonesia dengan brand yang kami sering gaungkan sebagai @berbinar.in, sebuah perusahaan yang mengelola sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang tentunya akan bakal bermanfaat banget buat Sobat Binar semuanya. Kenapa? Karena di sini kami punya tagline selalu ada buat kamu, dimana kalian bisa banget nyobain berbagai macam produk dari PT Berbinar Insightful Indonesia atau dikenal dengan brand @berbinar.in, dimana kami punya yang namanya kelas berbinar, kemudian ada juga konseling berbinar dan juga psikotes berbinar. Nah, di sini tentunya ada berbagai macam produk yang bisa kalian temukan gitu kan, bisa kalian nikmatin. Di kelas berbinar sendiri kami punya berbagai macam layanan, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, dan tentunya ada yang namanya juga Berbinar Plus, di mana di dalam Berbinar Plus yang termasuk ke dalam produk dari kelas berbinar itu kami menyediakan berbagai macam edukasi terkait profesi-profesi yang memungkinkan buat kalian semua Sobat Binar mau belajar tentang profesi tersebut. Salah satunya tentang human resource, juga tentang product management, juga ada graphic designer, dan juga ada yang terbaru kami punya produk yang namanya untuk mengedukasi kalian tentang profesi seorang social media specialist. Dan tentunya selain kelas tadi seperti saya sebutkan, ada juga dua yang lain, yaitu adalah konseling berbinar, di mana kalian bisa ngobrol bareng, diskusiin masalah kalian, cari solusinya bersama konseling dengan psikolog berbinar. Dan selain sama psikolog berbinar, kami juga punya yang versi lebih terjangkau, tapi kalian bisa ngobrol banyak karena kalian bisa ketemu sama konselor yang seusia sama kalian, atau yang kami kenal atau kami sering kenalkan sebagai peer counselor, di mana kalian bisa coba juga di sana. Yang terakhir kami punya namanya psikotes berbinar, di mana kalian bisa juga mencoba mengetahui potensi yang kalian miliki, kelemahan, kelebihan, dan juga kira-kira kalian itu punya apa potensi untuk bisa bekerja di dunia pekerjaannya seperti apa, atau mungkin mau tahu jurusan kuliah atau jurusan IPA IPS-nya gitu ya ketika di SMA, bisa banget buat kalian itu untuk mencoba mengetahuinya lewat psikotes berbinar. Dan tentunya juga versi gratisnya, tapi memang terbatas. Tapi kalian kalau penasaran versi gratisnya seperti apa, cek langsung di sosial media berbinar dan di website berbinar tentunya. Seperti apa dan bagaimana, kalian juga bisa bertanya di adminnya di sosial media berbinar, di TikTok, di bio ada link tree-nya, dan juga ada di WhatsApp serta berbagai sosial media berbinar lainnya ya. Tentu sekali kali ini kalian ada di edisi gratisnya dari kelas berbinar, dimana kalian bisa ngobrol langsung sama psikolognya berbinar. Kebetulan sekarang bersama saya Dani Sanjaya Arvensia, SPSI MPSI Psikolog, di mana saya adalah psikolog partner dari berbinar.in, di mana kalian bisa banget buat tanyain berbagai masalah kalian, atau kalian mau tanya sesuatu yang mungkin kalian bingungkan, bikin kalian overthinking, itu dengan tanya di sini lewat kolom chat atau kolom komentar yang ada di bawah di live TikTok pada malam hari ini, atau coba aja memperoleh invite gitu ya, minta ID invite untuk bisa open mic dan ngobrol langsung, keluar suaranya, ngobrol sama saya di sini. Dan mumpung gratis gitu, kalian bisa bertanya apapun di sini, dan tentu nggak cuma buat ngobrolin masalah, tapi juga kalian mau curhat atau apapun itu yang kalian tanya teman kalian tapi kalian nggak bisa jawab, juga bisa tanya di sini juga teman-teman semuanya. Jadi di sini tempat yang bisa kalian gunakan untuk bisa ngobrolin itu semua. So kalian bisa nyobain dengan acara hari ini, yaitu di live TikToknya berbinar, atau yang kami branding dengan nama berarti berbinar. Here's to you. Selamat malam buat semua kalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada yang nyapa saya sudah, namanya Mbak Anye. Selamat malam juga buat Mbak Anye. Pertanyaannya yang pertama dari Mbak Anye adalah, gimana ya kita tahu attachment style seperti apa yang cocok untuk kita gitu ya. Attachment style tentunya berhubungan banget sama yang namanya relationship ya, social relationship ataupun apapun itu yang berhubungan dengan bagaimana cara kita beraktivitas bersama masyarakat di lingkungan sekitar kita gitu ya. Dan tentunya attachment itu nggak cuma terjadi atau tiba-tiba terjadi gitu aja secara instan. Itu proses yang perlu waktu yang sekian lama gitu ya, dan itu nggak bisa
tiba-tiba terjadi gitu kan. Nah, attachment sendiri atau kelekatan, bagaimana kita bisa menanamkan rasa trust, menanamkan rasa percaya, menanamkan bagaimana rasa kita berkomitmen dalam sebuah hubungan, itu salah satu yang menjadi komponen ketika kita ngomongin tentang attachment style. Dan attachment style itu tentu berbeda-beda dengan orang yang lain, dan itu berbeda kenapa? Karena proses yang dilalui setiap orang juga berbeda-beda, menemui orang yang berbeda, proses pendidikan yang berbeda, dan termasuk pola asuh, pendidikan atau pengasuhan orang tua di rumah juga berbeda-beda, karena setiap orang punya orang tua yang berbeda, sekolah di tempat yang berbeda, pertemanan yang berbeda, sehingga otomatis attachment style juga akan berbeda gitu kan. Lalu ketika ditanya seperti apa yang cocok untuk kita, tentu kita harus coba mengenali diri kita terlebih dahulu gitu ya. Kita ini tipikal orang yang seperti apa, karakteristik yang muncul di diri kita gitu kan ketika kita beraktivitas bersama masyarakat, beraktivitas bersama orang-orang di sekitar kita, itu kita punya kecenderungan untuk memilih untuk berteman, berrelasi dengan siapa. Itu juga akan menentukan attachment style kita seperti apa gitu. Cocok atau tidaknya memang kembali kepada diri kita masing-masing, karena kalau kita mau preferensi atau kecocokan, pasti itu nggak bisa kita kita samakan satu dengan yang lainnya gitu. Kalau kamu mau bilang, Mbak Anye mau tanya kira-kira yang attachment style seperti apa yang cocok sama kita, tentu harus dipastikan dulu kira-kira kita memperoleh kenyamanan atau tidak dengan proses relasi yang kita dapatkan dari orang lain. Karena attachment tidak dengan mudah begitu saja muncul, melainkan karena hasil dari sebuah keyakinan, rasa percaya yang itu nggak cuma sehari atau 2 hari, tapi itu proses yang berjangka atau proses yang beberapa hari atau lebih dari 1 hari tentunya. Dan tentunya kalau kita ngomong tentang attachment, ya pasti kita harus selain mengenali diri kita sendiri, kecocokan kita seperti apa, kita sering bertemu dengan siapa, akhirnya kita dapat menentukan kira-kira orang yang seperti apa yang akan kita jadikan relasi atau teman atau sahabat atau bahkan pacar atau mungkin pasangan hidup gitu ya. Dan ya tentu seperti itu, nggak tahu kita mau yang seperti apa, tentu harus cek dulu ke dalam diri kita sendiri gitu kan. Ada orang yang suka banget dengan situasi kelekatan yang mendalam gitu ya, khususnya buat mereka yang mengetahui bahwa orang yang diajak ngobrol atau diajak berelasi itu memang memberikan dampak positif buat dirinya. Tapi juga ada beberapa orang yang tidak terlalu ingin lekat, tidak ingin terlalu kenal, tidak ingin terlalu banyak berkomunikasi, sehingga attachment style-nya ya secukupnya saja gitu kan. Akhirnya ketika kita ngomong attachment atau kelekatan, maka untuk orang-orang yang tidak memberikan keuntungan buat kita, tentu kita akan memilih untuk lebih tidak terlalu dekat gitu ya. Jadi semua ditentukan dengan kenyamanan dan tentu dengan proses yang tidak instan gitu. Dan tentu kalau memang kita tidak memperoleh kenyamanan atau tidak memperoleh manfaat dari suatu hubungan, maka kita harus realistis gitu. Karena kalau kita memaksakan suatu hubungan karena kita tidak memperoleh manfaat dari suatu hubungan tersebut, maka nanti ujungnya akan ada situasi-situasi yang merugikan atau yang sekarang lebih kenal dengan toxic relationship gitu. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Mbak Anya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Creative View. Kak, berbinar ada intern UI UX designer ya Kak? Ada lowongan posisi untuk itu banyak sekali sebenarnya, posisi yang dibuka gitu kan di Berbinar, maksud saya yang ada di Berbinar gitu. Namun memang belum semuanya tentu akan dibuka setiap saat gitu, karena untuk posisi-posisi tertentu itu memang sekarang sedang ada yang mengisi, dan ketika kita tahu ada yang sudah habis masa kerjanya, maka kita akan buka kembali dan kita informasikan gitu kan, dengan melalui sosial media Berbinar, atau coba cek aja terus di website Berbinar di berbinar.in/careers ya. Coba cek di sana posisi apa saja yang sedang lowong, karena beberapa waktu yang lalu kita sempat buka untuk UI UX tapi kayaknya sudah terisi gitu ya. Tapi nggak apa, coba login dan coba submit gitu ya CV-nya lewat website Berbinar gitu kan. Jika ada kendala dalam proses submit CV-nya, nanti juga bisa tanya langsung
coba cek di Linktree Berbinar, di situ ada WhatsApp-nya dan ada beberapa sosial media lainnya. Dia bisa tanya di sana kira-kira kendala apa yang dihadapi supaya kita bisa bantu kalian supaya CV kalian bisa masuk di kami gitu. Jadi kami di sini menggunakan sistem talent pool, sehingga selama memang belum pernah ada panggilan selama wawancara, maka CV kalian akan tetap aktif dan akan punya kesempatan untuk terus dipanggil di Berbinar gitu ya. Jadi keep trying, jangan pernah menyerah, dan memang be positif ya, karena tidak semua orang yang ditolak di Berbinar artinya tidak cocok, tapi memang kita semua pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik orang tersebut dengan kebutuhan perusahaan gitu. Oke. Dan selanjutnya mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Mas Creative View. Salam kenal buat kalian semua yang barusan bergabung di Berbinar, menjadi sobat Binar yang baru ataupun yang sudah lama menjadi followersnya Berbinar. Selamat malam, terima kasih sudah datang di acara pada malam hari ini di live TikToknya Berbinar @berbinar.in yang kami beri nama berarti Berbinar Heroes to You. Dan kami selalu mempunyai hashtag selalu ada buat kamu. Jadi harapannya acara hari ini termasuk salah satu cara kami untuk bisa memfasilitasi kebutuhan kalian tentang edukasi terkait psikologi dan ngobrol langsung tentang permasalahan kalian sama psikolog gitu teman-teman semuanya. Selamat malam buat kalian semua yang barusan bergabung. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Liza nih. Mas, apakah benar orang anxious attachment itu tidak cocok dengan avoidant attachment? Somehow itu tidak bisa kita, seperti saya bilang tadi ya Mbak Liza, seperti saya ketika menjawab pertanyaan dari Mbak Anya tentang attachment style, yang cocoknya seperti apa gitu. Kalau kita ngomong cocok atau tidak cocok, tentu pasti akan kita perlu sesuaikan lagi orang yang bersangkutan dengan orang yang menjadi lawan dari relasinya gitu. Maksudnya orang yang satu dengan orang lainnya yang akhirnya memutuskan untuk berhubungan satu sama lain, entah itu berhubungan pertemanan, hubungan percintaan, romance relationship, ataupun akhirnya sampai ke marital relationship, maka pasti itu ada ceritanya, ada alasannya, dan ada situasi yang membuat mereka saling membutuhkan dan saling mengisi satu sama lain. Tapi kalau kita ngomong apakah orang dengan anxious attachment dan avoidant attachment apakah memiliki ketidakcocokan gitu kan, kita lihat dulu ya. Karena kadang gini, situasi dimana seseorang yang cemas gitu kan dengan kondisi relasinya gitu, kemudian dia punya banyak pertimbangan atas suatu relasi gitu, kemudian dia harus bertemu sama orang yang lebih memilih untuk tidak terlalu relate gitu ya dengan lingkungan sosialnya atau avoidant gitu ya. Apakah mereka berdua ini akan tidak cocok satu sama lain? Ya belum tentu juga, tergantung bagaimana konteksnya seperti itu. Ketika situasi tertentu gitu kan, orang dengan anxious attachment pasti juga belum tentu juga akan 100% langsung selamanya akan cemas gitu kan dengan situasi relasinya dengan orang lain gitu. Pasti ada situasi di mana dia juga akan nyaman dengan orang yang sedang dihadapinya gitu kan. Karena anxious itu kita ngomong nggak sampai di level disorder gitu kan. Ketika kita ngomong sebuah anxiety disorder atau gangguan kecemasan, maka ya situasinya tidak seringan orang yang anxious saja gitu ya. Cemas saja itu kan bisa terjadi pada semua orang. Cemas saja itu bisa terjadi pada setiap orang tanpa melihat orang itu memiliki latar belakang apapun gitu kan. Artinya kecemasan bisa terjadi pada setiap orang, dan belum tentu dengan adanya kecemasan atas suatu kelekatan atau suatu attachment itu terus kemudian dia akan pukul rata sedemikian rupa dengan dia berhubungan sama orang lain. Nggak kayak gitu. Tapi ada kalanya ketika dia merasa nyaman dengan situasi tertentu. Anxious itu kan bentuk dari defense mechanism seseorang. Cemas gitu kan. Cemas itu artinya kan dia memperoleh suatu perilaku dari orang lain, akhirnya diberikan respon kecemasan gitu kan. Jika orang yang bersangkutan atau orang yang dihadapannya yang sedang berelasi dengan dia itu memberikan suatu kenyamanan, memberikan suatu hal yang membuat dia merasa bermanfaat, itu tidak bisa menjamin orang untuk anxious. Artinya kalau nyaman ya dia nyaman gitu kan.
maka rasa cemas itu bisa depends on every person yang dia itu datangi atau dia ajak ngobrol gitu kan. Artinya nggak semua orang yang anxious itu kemudian tidak cocok gitu dengan orang yang dihadapannya, termasuk dengan orang yang dengan punya perilaku avoidant. Orang dengan perilaku avoidant pun pasti dia punya preferensi ya, siapa saja yang akan dia jauhi, akan dia hindari, yang akan dia avoidant gitu kan ya. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang membuat dia nyaman, maka dia juga akan tidak avoidant gitu kan. Artinya avoidant di sini